Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku cahaya iman, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, serta melancarkan rezeki dan memberikan kita kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di channel Cahaya Iman yang senantiasa menghadirkan informasi-informasi seputar Islam dari seluruh dunia. Jadi pastikan kamu sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru setiap harinya. Dan sampaikan pendapat kamu di kolom komentar ya. Islam dikenal sebagai agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dan keindahan serta ajarannya yang mendalam telah menarik perhatian banyak orang dari berbagai latar belakang, termasuk para tokoh terkenal. Mereka dengan pengaruh besar yang mereka miliki menggunakan suara mereka untuk berbagi perspektif tentang Islam, menyoroti esensi damai dan ajarannya yang universal. Berikut adalah 7 tokoh terkenal yang berbicara tentang Islam dan bagaimana agama ini menyentuh hati dan pikiran mereka. 1. Steve Harvey. Steve Harvey adalah seorang komedian, presenter televisi, dan aktor Amerika yang sangat terkenal. Ia menjelaskan bagaimana Islam seringkali dimanipulasi oleh media dan politisi. Menurutnya, masalah sebenarnya adalah kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang agama Islam. Mereka, yaitu media dan politisi, mengambil isu apapun yang bisa memecah belah untuk memihak dan telah memilih Islam dan Muslim sebagai sasaran. Harvey merasa bahwa setiap cerita yang disajikan untuk menarik perhatian penonton televisi adalah tentang Muslim sesat yang telah memutarbalikkan ajaran indah ini. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada satupun ajaran dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk melakukan kekerasan, menembak siapapun, atau menabrakkan pesawat. Lebih dari itu, bahkan salah satu anak Steve Harvey diberi nama dari Islam, yaitu Ali. Apalagi Steve Harvey sangat mengidolakan Muhammad Ali, yang dimana Muhammad Ali adalah pahlawan bagi orang kulit hitam Amerika Kristen atau apapun agama mereka. Muhammad Ali adalah simbol perlawanan yang menentang keras diskriminasi dan rasisme. By the media and our politicians, they take these polarizing, anything that's polarizing, to pick a side. And they have chosen Islam and Muslims as a scapegoat, because nowhere in the Quran does it say to do any of this stuff. It don't say shoot nobody, it don't say crash no plane. 2. Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan adalah aktor Bollywood legendaris dari India yang dijuluki Raja Bollywood dan King Khan. Sebagai seorang muslim sejak lahir, ia memahami Islam sebagai agama yang damai. Ia menjelaskan beberapa ayat Al-Quran yang menurutnya perlu dipahami, seperti surah Al-Maidah ayat 32. There is a surah called Surah Maidah, which is a verse from Quran, which very clearly states that if you heal one man, you heal the whole mankind. This is what God says. And if you hurt one man, you hurt the whole mankind. Ia menegaskan bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa seseorang akan masuk surga dengan melakukan kekerasan. Bahkan dalam peperangan sekalipun, Islam melarang membunuh wanita, anak-anak, hewan, dan merusak tanaman. Ia mengimbau agar Al-Quran dibaca oleh generasi muda untuk memahami Islam yang sebenarnya. There is nowhere in Quran. See, we believe Quran is the word of Allah. So there are believers in that book, in that holy book, and I'm very clear, if you're following Allah's Quran, if you're following Allah's Islam, nowhere does it say that you're going to get Jannat by jihad. Nowhere does it say that you can kill women. As a matter of fact, it says you can't, in a war, you cannot kill a woman, you cannot kill a child, you cannot kill an animal, and you cannot destroy crops. There is an Islam from Allah which is in our holy book. And I appeal to all of them, please give the right reading of the Quran to the young people. 3. Karen Armstrong. Karen Armstrong adalah penulis dan sejarawan agama asal Inggris yang sangat dihormati. Dikenal atas karyanya tentang sejarah komparatif agama-agama besar di dunia, termasuk Islam. Ia berbicara tentang Nabi Muhammad SAW dan pengalaman wahyu pertamanya. Ia menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad setelah menerima wahyu pertama merangkak ketakutan mencari istrinya Khadijah. Khadijah dengan luar biasa merawat dan menenangkannya. Karen Armstrong memuji Nabi Muhammad
disebut sebagai manusia yang luar biasa, memiliki kemampuan untuk membukakan pikirannya dari keahlian komersial Mekah di abad ke-7 dan mampu menyelami jauh ke dalam dirinya, ke alam bawah sadar dunia dan dunia visioner. Ia melakukan ini tanpa menjadi sombong atau menganggap dirinya sebagai penyelamat, melainkan langsung menuju inti agama, dan itulah yang menarik Karen Armstrong pada Islam. He was the most extraordinary human being, was what drew me to Islam 5 times a day. Put their face onto the earth and recognize the emptiness and littleness of themselves. And I think that is one of the great things about Islam, plus the extraordinary beauty of the Quran itself. 4. Khabib Nurmagomedov. Khabib Nurmagomedov adalah seorang mantan petarung seni bela diri campuran atau MMA profesional asal Rusia yang diakui sebagai salah satu atlet MMA terhebat sepanjang masa. Sebagai seorang muslim, ia berpendapat bahwa Islam dapat menyelamatkan dunia. Ia secara khusus menyoroti pentingnya menjauhi riba atau bunga yang merupakan salah satu dosa terbesar yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Khabib menegaskan bahwa riba adalah menghancurkan bukan hanya beberapa orang, tapi dapat menghancurkan seluruh kota dan negara. Ia menyadari betapa sulitnya menghindari riba di dunia modern ini, terutama bagi pengusaha besar, bahkan jika hanya 1% atau bahkan 0,5%, karena riba tetaplah riba. Ia menyayangkan bahwa tidak banyak perusahaan investasi yang dapat membantu muslim yang ingin menjauhi riba. I'm Muslim and I try to stay away from riba, and riba one of the biggest sin Allah mentioned in Quran. I'm Muslim, and people underestimate this. Riba can kill not couple people, they kill all like cities, countries. 5. Jamie Brown. Jamie Brown adalah seorang aktor dan musisi Amerika yang dikenal atas peran-perannya di Hollywood. Sebelum masuk Islam, ia selalu percaya kepada Tuhan dan tumbuh sebagai seorang Kristen. Namun ia mulai mempertanyakan konsep Trinitas dan gagasan bahwa Yesus adalah Tuhan. I always believed in God. I was a Christian growing up. Jesus never said worship me. Jesus never said pray to me. And if Jesus had his face on the ground and he was praying, if he was God in the flesh, who would he be praying to? And I would ask the pastors in the church, I would say, well, Jesus is God in the form of flesh, so God came into Jesus' body, but Mary gave birth to Jesus, so you're telling me Mary gave birth to God? Everything was always about Jesus, Jesus, Jesus. And Trinity didn't make sense to me. It's like Father, Son, Holy Spirit. Jesus and God are the same. Jesus is God in the flesh. No, it's not. I always thought, what is it that's going on down here on earth that God can't see, or that God can't hear, or that God needs to physically come down here to witness in person? That doesn't make sense. God sees everything. He doesn't need to come down here in the body of a man. 6. Michael Jackson. Michael Jackson, sang King of Pop, dikenal dunia sebagai ikon musik yang penuh misteri. Di balik gemerlap panggung dan ketenaran global, ada sisi spiritual dari Michael yang jarang diketahui banyak orang, termasuk ketertarikannya terhadap Islam. Menjelang akhir hidupnya, Michael Jackson dikabarkan semakin mencari kedamaian batin. Dalam proses pencarian itu, ia mulai menunjukkan minat mendalam terhadap Islam. Hal ini diungkapkan oleh kakaknya, Jermaine Jackson, yang lebih dulu menjadi mu'alaf. Ya, kakak Michael Jackson adalah seorang muslim. Jermaine mengatakan bahwa Michael banyak membaca buku-buku tentang Islam dan sempat berdiskusi dengannya mengenai ajaran-ajaran Islam yang menyentuh hati. Bahkan menurut beberapa sumber, Michael sempat mempertimbangkan untuk masuk Islam dan memiliki nama muslim yang telah disiapkan, yaitu Mikael. Pada tahun 2008, Michael dikabarkan mengunjungi sebuah masjid di Bahrain dan merasa sangat tenang di sana. Seorang teman dekat juga menyebut bahwa Michael sangat menghormati nilai-nilai seperti kedamaian, kesederhanaan, dan ketaatan yang ia temukan dalam ajaran Islam. Meski tidak pernah diumumkan secara resmi apakah bahwa Michael Jackson memeluk Islam, ketertarikannya menunjukkan bahwa Islam sebagai agama penuh kedamaian dan nilai luhur dapat menyentuh siapa saja, bahkan mereka yang hidup di pusat sorotan dunia.
7. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, mega bintang sepak bola asal Portugal, dikenal bukan hanya karena skill luar biasanya di lapangan, tetapi juga karena sisi kemanusiaannya yang menginspirasi. Meskipun Ronaldo bukanlah muslim, ia beberapa kali menunjukkan sikap yang penuh hormat terhadap Islam dan para pemeluknya. Salah satu hal yang sering disorot publik adalah bagaimana Ronaldo menghormati rekan-rekan muslimnya. Ia tidak pernah terlihat minum alkohol saat perayaan kemenangan, bahkan dalam pesta pribadi. Ronaldo juga pernah memberikan komentar positif terkait Islam. Menurut beberapa laporan, ia menyatakan kekagumannya terhadap kedisiplinan dan ketenangan spiritual umat Islam, khususnya saat bulan Ramadan. Ia menyebut bahwa para pemain muslim tetap bisa tampil prima di lapangan meskipun sedang berpuasa, dan hal itu sangat ia hormati. Lebih dari itu, Ronaldo juga dikenal dermawan terhadap berbagai korban perang di negara-negara muslim. Ia pernah menyumbangkan dana untuk anak-anak Suriah, Palestina, dan bahkan melelang sepatu emasnya demi membantu mereka. Meskipun tidak pernah menyatakan dirinya tertarik masuk Islam, sikap Ronaldo terhadap Islam mencerminkan toleransi, penghargaan, dan rasa hormat yang tinggi. Ini menjadi contoh nyata bahwa perbedaan agama tidak menghalangi seseorang untuk saling menghargai dan membantu sesama. Hello, this is for children of Syria. We know that you have been suffering a lot. I am a very famous player, but you are the true heroes. Don't lose your hope. The world is with you. We care about you. I am with you. Sekian video hari ini. Jangan lupa like dan sampaikan pendapat kamu di kolom komentar. Subscribe channel Cahaya Iman untuk mendapatkan informasi seputar Islam dari seluruh dunia lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.